Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami mau mendengarkan akan kebenaran firman-Mu saat ini ya Tuhan. Berbicaralah bagi kami, sampaikanlah isi hati-Mu bagi kami yang Maha Mulia. Buatlah kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, lalu kami hidup menuruti kebenaran firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Tuhan. Matius 22 ayatnya yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita harus mengerti bahwa kekayaan hidup kita yang sesungguhnya sebagai orang percaya adalah ketika kita benar-benar mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa dan segenap akal budi. Saudara, kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, maka kita akan berhenti dari segala pencarian akan kebahagiaan dan kesenangan hidup dunia. Kenapa demikian? Karena ketika hati kita hanya ditujukan kepada Tuhan, ya, maka dunia dengan segala kesenangannya menjadi tidak menarik lagi di mata kita. Nah, pada akhirnya kita hanya berusaha untuk hidup menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan akan membuat kita setiap saat ingin ada di hadirat Tuhan, setiap saat ingin berjumpa dengan Tuhan, setiap saat ingin berbicara dengan Tuhan. Rasa kasih kita yang tulus kepada Tuhan akan menjadi seperti magnet yang begitu kuat untuk selalu melekat dengan Tuhan. Dan apapun yang kita lakukan, akan kita lakukan semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Namun tentu hal ini memang sulit untuk dijelaskan secara lengkap. Bahkan tidak akan pernah bisa dimengerti kalau kita tidak benar-benar mengalaminya sendiri. Nah, saudaraku, orang percaya yang mengalami akan hal ini atau memiliki pengalaman hidup seperti ini, maka sesungguhnya ia sudah menemukan kekayaan hidup yang sejati. Kita harus menyadari bahwa seseorang tidak akan bisa memiliki kehidupan kekal tanpa mengasihi Tuhan dengan benar. Sekali lagi, tanpa mengasihi Tuhan dengan benar. Sebab orang yang tidak mengasihi Tuhan secara benar, maka ia akan menjadi sampah abadi dan binasa dalam api kekal. Itulah yang harus kita ingat. Oleh sebab itu, saudaraku, kita tidak boleh merasa sudah memiliki anugerah hanya karena kita merasa sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita harus selalu ingat bahwa anugerah itu adalah tanggung jawab yang harus dikerjakan. Nah, firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Mengerjakan keselamatan yang benar harus dimulai dengan memiliki hati yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan lebih dari apapun. Jika kita belum mencapai hal ini, berarti kita belum memiliki anugerah, saudaraku. Ingat, Tuhan menembus kita supaya kita keluar dari cara hidup kita yang sia-sia. Seperti yang dikatakan di dalam 1 Petrus 1 ayat 17-18.
Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. 18. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Saudaraku, jika demikian kita harus berusaha menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah karena kita sudah ditebus. Menjadi manusia seperti yang dikehendaki oleh Allah tidak bisa dengan cara lain selain kita harus terus membangun persekutuan dengan Allah. Dan ingat, bersekutu dengan Allah bukan supaya kita bisa memanfaatkan Tuhan untuk menjalani hidup ini dengan cara kita sendiri, tetapi kita harus menjadi pribadi yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa dan akal budi, sehingga apapun yang kita lakukan semuanya hanya untuk kepentingan Tuhan semata-mata. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa dan akal budi, berarti kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Hal ini sama artinya dengan kita sedang membinasakan diri kita sendiri. Nah, saudaraku, selama ini ada begitu banyak orang percaya yang mengasihi dirinya sendiri dengan cara yang salah, yaitu mereka selalu berusaha untuk mengasihi diri dengan berbagai perhiasan dan dengan fasilitas hidup, dan selalu berusaha menarik perhatian orang supaya orang lain bisa menghormati mereka. Tetapi cara hidup seperti ini justru akan mencelakakan diri mereka sendiri, saudaraku. Kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri secara benar, maka kita tidak akan dapat mengasihi sesama. Sebab untuk mengasihi orang lain dasarnya adalah dengan mengasihi diri kita sendiri secara benar dulu, saudaraku. Itulah sebabnya hukum kedua yang dikatakan sama dengan itu yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Ayat 39 firman Tuhan katakan, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ingat saudaraku, tidak mengasihi sesama berarti kita menjadi pembunuh. Seorang pembunuh tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga, dan tentu ini sangat mengerikan. Nah saudaraku, kita juga perlu ingat bahwa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi tidak cukup diwujudkan hanya dengan menjadi orang Kristen atau orang percaya, lalu kemudian menerima anugerah, lalu pasti masuk surga. Tetapi mengasihi Tuhan secara benar harus diwujudkan dengan cara hidup kita yang terus berubah dari cara hidup yang lama lalu mengenakan hidup yang baru, yaitu hidup sama seperti Kristus telah hidup. Oleh sebab itu suasana jiwa kita harus mulai diubah. Seperti yang dikatakan firman Tuhan dalam 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima, nanti saudara baca. Saudaraku, selanjutnya kita harus berusaha terus mengasah hati nurani kita supaya semakin murni, dan pada akhirnya kita bisa mengetahui apakah yang kita lakukan sudah benar-benar menyukakan dan menyenangkan hati Tuhan atau belum. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa yang Maha Kudus, kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang kembali menasehati kami, menyadarkan kami bahwa selama kami masih hidup di dunia ini, satu yang kami harus kejar adalah mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami harus mengerjakan itu dengan takut dan gentar. Karena ketika kami sungguh-sungguh mau mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, itu menjadi bukti bahwa kami mencintai hidup kekal. Lalu di sepanjang perjalanan kehidupan kami, selama kami masih hidup di dunia ini, kami mau mengasihi-Mu ya Allah, dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, bahkan dengan segenap akal budi kami. Karena kami tahu ya Bapa, ketika kami hidup mengasihi-Mu lebih daripada apapun yang ada di dunia ini, itu artinya
kami sedang mengumpulkan harta abadi di dalam kerajaan Bapa di sorga. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang sudah memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.